Speakernya bisa dinyalakan ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalian hari ini pertemuan yang kedua ya. Yang kemarin disampaikan Bu Siti tentang perkenalan atau sesuatu hal yang perlu disampaikan. Kemarin apa ya Bu? Mencari arti nama apa ya Bu? Nah itu tidak usah dikumpulkan, tapi apa yang menjadi pengertian dari nama kamu dari pemberian orang tua ya. Ya yang sekarang sudah disiapkan buku paketnya. Disiapkan buku paketnya ya, mulai pelajaran untuk bahasa Indonesia. Bab pertama, karena kalian semester pertama yang akan kita sampaikan. Bab pertama tentang berita seputar Indonesia, ya berita, masalah berita. Kemungkinan kalian sudah pernah mempelajari tentang berita ya. Di kelas 7 dulu sudah disampaikan. Nah sekarang kita akan diperdalam tentang analisisnya dan sebagainya nanti. Nah untuk berita ini kita akan pelajari halaman 2 itu ya. Kita lihat materi yang akan kita pelajari adalah pengertian berita. Pengertian berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Sudah sering kali kan mendengar berita di televisi, di radio, dan sebagainya. Jadi kalau berita itu bisa didengar, bisa dilihat. Kalau dilihat berarti melalui media apa? Handphone. Melalui media Cetak. cetak. Media cetaknya apa saja? Koran, majalah. Koran. Majalah. Majalah. Koran. Terus ada lagi? Televisi. Nah itu dilihat itu. Kalau yang dibaca itu dari koran, majalah, tabloid, ya. Kemudian selebaran-selebaran yang lain, ya. Kemudian yang dilihat melalui audio, ya audio baik audio visual maupun audio yang pendengaran. Visual itu dilihat televisi, slide, ya. Kemudian ada yang lain dari kamu lihat di YouTube itu. Kemudian yang di televisi itu jelas bisa dipandang dan didengar. Ya, jadi di double audio visual. Nah sekarang kita mulai dari pengertian berita. Nah pengertian berita nanti untuk tugas saja ya. Nanti untuk tugas saja itu di bawahnya ya berita itu dicari apa itu berita. Ya, tadi sudah kita ambil dari mana sumber-sumber berita itu, sudah saya katakan ya, dari berbagai macam alat atau media. Jadi media masanya media massa. Ya, dari massa itu media yang ada di masyarakat. Itu sumber-sumber ya yang kita ambil baik lisan maupun tulisan. Ini harus tadi kita ketahui. Dan nanti kamu akan
diberi tugas tentang itu, kegiatan satu-satu itu. Ya, pengertian berita gitu. Nggak usah saya jelaskan, nanti kamu cari pengertiannya, silakan. Kemudian sekarang mengidentifikasi unsur-unsur berita yang kamu dengar dan kamu baca. Nah, yang kalau kamu dengar itu lebih sulit karena harus berkali-kali. Ya, karena pendengaran itu lebih cepat. Ya, penglihatan juga kalau dilihat, kalau membaca itu lebih lama. Ya, kalau mendengar itu akan lebih cepat hilang. Ya, menyimpannya di otak lebih cepat hilang. Tapi kalau membaca itu karena bisa diulang-ulang. Tapi kalau mendengar, ya, di televisi atau di radio itu mendengar sekali kamu harus mengulang-ulang lagi. Ya, nanti lebih sulit nanti kalau berita-berita lewat televisi atau radio itu lebih sulit. Nah, kalau nanti lewat koran, majalah itu lebih gampang karena tag-nya ada. Ya, tag-nya ada di dalam tulisan. Itu lebih gampang menganalisisnya. Itu sumbernya nanti. Di macam-macam informasi yang disampaikan oleh radio televisi itu mencakup apa saja. Ya, itu sumber-sumber beritanya di situ. Nah, sekarang kita ke unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu sebelah kanannya itu. Ya, sebelah kanannya halaman 3. Halaman 3. Dilihat. Ya, unsur-unsur itu bagian, unsur adalah bagian. Ya, sebuah berita itu mempunyai unsur-unsur. Mempunyai bagian. Nah, kalau kamu membaca berita satu alinea saja, sudah bisa mengetahui bagian-bagiannya. Ya, bagian yang pertama disebut apa? Disebut apa bagian pertama? Peristiwa yang Disebut apa? Nah, kalau nanti kamu ke berita yang satu utuh, itu ada kepala berita. Ya, di awal itu kepala berita, ada tubuh berita. Ya, ada ekor berita. Itu kalau seluruhan. Tapi kalau di awal itu biasanya sudah mengetahui apa unsur-unsur berita. Ya. Kalau berita itu harus memenuhi 6 unsur. Berita yang baik itu harus memenuhi 6 unsur. Kamu lihat di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Unsur pertama itu unsur yang menjadi masalah pokok. Ya. Jadi bisa unsur itu dengan menggunakan unsur apa. Ya. Apa? Peristiwa apa? Masalah apa? Ya, masalah apa? Berarti berita itu yang paling pokok kan apa? Berita apa? Mengenai apa? Masalah apa? Ya, peristiwa. Tiap hari ada peristiwa. Kalau orang menayangkan sebuah berita atau memberitakan pada orang lain secara lisan, misalnya ada peristiwa di jalan, peristiwa tabrak lari. Nah, berarti kan masalahnya tabrak lari. Jadi apa yang kamu beritakan? Apa yang kamu informasikan? Apa? Tabrak lari. Ya, Bunda. Jadi unsur pertama itu unsur apa? Bahasa Inggrisnya apa? What? Unsur apa? Ya, apa, kemudian siapa? Ya, siapa yang mengalami dan siapa yang menjadi masalah di situ. Berita itu di situ ada peristiwa. Peristiwa itu siapa yang ada dalam peristiwa itu? Bisa subjeknya, bisa objeknya. Yang nabrak dengan yang ditabrak akan menjadi subjek dan objeknya. Ya, siapa?
berarti orangnya. Siapa berarti menjawab orang yang melakukan dalam peristiwa itu. Kemudian peristiwa itu di mana? Ya, tadi what, kemudian who, siapa, sekarang di mana? Where-nya? Di mana tempatnya? Di jalan. Peristiwa tabrakan, ya, tukang ojek, ya, dengan tukang sayur misalnya. Kemudian di mana? Di jalan atau di depan pasar atau mungkin di mana tempatnya. Dah 3 unsur itu. Kemudian kapan itu terjadi? When. Ya, when. Jadi kapan terjadi? Tadi pagi, tadi sore, malam, kemarin, nah, kapan terjadi? Baru mengapa? Mengapa terjadi? Mengapa bisa terjadi tabrakan itu? Nah, itu nanti diuraikan. Mengapa itu? Karena nanti. Mengapa bisa terjadi? Karena tukang sayurnya bersepeda tidak mengeriting. Karena ada orang yang celonong saja, menyeberang tidak jengak-jenguk, tidak menengok, tidak kehati-hatian. Jadi masalahnya banyak. Jadi suatu peristiwa pasti ada sebabnya. Itu mengapa peristiwa itu terjadi. Baru bagaimana proses terjadi. Bagaimana proses terjadinya. Dijelaskan dari awal. Dari sebelah Pak kiri ada orang tiba-tiba menyeberang. Ya, kemudian datanglah ya sepeda motor yang cepat, yang tidak bisa terkendali. Akhirnya terjadilah suatu tabrakan yang tidak bisa dielakkan lagi. Itu kan peristiwa. Itu prosesnya. Jadi sebuah berita, walaupun hanya satu atau di awal, itu sudah mengetahui unsur-unsurnya. Berita yang baik kalau kamu menjadi seorang wartawan, harus ada minimal 6 unsur. Nah nanti yang belakangnya atau alinea-alinea berikutnya itu hanya berita-berita mengulang atau urean-urean. Kalau dibagian-bagiankan berarti ada berita awal, disebut lead beritanya, bagian kepala berita. Baru tubuh beritanya, baru ekor berita itu yang tidak penting diulang. Nah biasanya kepala berita itu juga kadang-kadang dalam televisi itu dikatakan berita utama, ya berita yang pokok di depan. Nah kita lihat contohnya, kamu lihat semua contohnya halaman 2. Contohnya ada sebuah berita yang diuraikan dalam alinea 1 dan 2 itu nanti akan kelihatan. Kita lihat contoh nanti sudah dipaparkan di halaman berikutnya itu. Ya, di halaman 3 itu sudah peristiwa apa yang terjadi. Nah, ini kan sudah ditanyakan, sudah dijawab padatnya pelabuhan Merak atau diringkas lagi kepadatan pelabuhan Merak. Orang padatnya, kepadatan pelabuhan Merak. Jadi masalahnya masalah padatnya pelabuhan Merak atau kepadatan pelabuhan. Nah ini dikatakan 10 hari menjelang Lebaran. Nah itu kan 10 hari menjelang Lebaran menunjukkan apa itu? Menunjukkan apa? 10 hari menjelang Lebaran. Kapan peristiwa itu terjadi? Apa? 10 hari. Waktu. Waktu berarti apa? Unsur when. Unsur kapan? 10 hari menjelang Lebaran itu sudah ditunjukkan. Pelabuhan penyeberangan Merak, nah itu kan mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non
9 bahan pokok. Nah, ini yang menjadi apa? Menjadi masalah. Ya. Pelabuhan Merak dipadati truk-truk, berarti kan kesibukan atau padat kan, dipadati, kepadatan Pelabuhan Merak. Diulang di belakangnya, truk-truk tersebut tadi kan kepadatan Pelabuhan Merak itu yang madati apa ya, truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang bahan pokok non sembako. Jadi di atas itu ada dua bagian. Bagian kapan peristiwa terjadi, kemudian masalah apa, masalah dan kapan baru alinea pertama itu. Truk-truk pengangkut barang non sembako. Itu termasuk apa? Pelakunya. Siapa pelakunya? Pelakunya ya truk-truk harus sopir. Tapi kan dia tidak disebutkan sopirnya. Truk mesti ada yang nyopir. Ya, truk itu ada yang nyopir, tapi truknya itu ya. Subjeknya atau pelakunya adalah truk-truk pembawa bahan sembako. Nah, yang dimasalahkan kepadatannya. Ya, kepadatan pelabuhan. Siapa yang memadati? Truk. Truk-truk itu yang memadati. Jadi ada pelakunya. Kemudian alinea 2 dilihat. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non sembako bahan pokok atau non sembako pada tanggal 21 sampai 25. Jadi di sini ini apa? Masalahnya kok padat? Nah itu mengapa peristiwa kepadatan itu terjadi? Dijawab karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako. Ya Bunda, adanya larangan melintas bagi truk non sembako 21 sampai 25 November. Karena dilarang, akhirnya menjadi padat, menumpuk. Ya Bunda, di situ disebutkan di alinea 2 itu. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas truk non sembako pada tanggal itu. Nah itu. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih 2 hari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Itu pelaku-pelakunya yang menjadikan kepadatan pelabuhan itu karena itu adanya larangan melintas truk non sembako. Itu masalah. Mengapa kok terjadi kepadatan? Coba diperhatikan lagi. Terakhir, bagaimana proses terjadinya? Why and when, ya Pak? How? Bagaimana proses peristiwa kepadatan itu? Nah, ini dijelaskan. Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Di sini dijelaskan pada alinea berikutnya. Penemukan truk bersumbu tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Terus dijelaskan lagi, antrian terjadi di dermaga itu hanya urean-urean. Sudah ekor berita itu. Ya. Kepala beritanya sudah di atas ya masalahnya. Masalahnya tadi apa? Padatnya pelabuhan di Merak. Ya, di kepala berita itu berisi 5W1H itu. Ya. 5W1H apa? 5W1H? What? Who? When? Where? Why? Dan how? Jadi 5W1H ini sudah
lengkap. Kalau kamu membuat sebuah berita 5W1H ini sudah baik. Kalau menjadi seorang wartawan minimal 5W1H sudah lengkap, informasinya akan bisa diserap oleh masyarakat pendengar atau pembaca. Ini yang menjadi pokok unsur-unsur sebuah berita. Coba kamu perhatikan lagi itu, ya. Jadi nomor 1 kalau ditulis, ya, ini nomor 1 itu apa tadi? What, ya, bisa what-nya. Apa kamu tulis? Jadi unsur-unsur berita 1 words dalam kurung apa. 2 oh dalam kurung atau garis miring siapa. 3 when garis miring atau dalam kurung di mana, ya. Where, ya, where di mana. Terus when kapan. When kapan. Nomor 4, 5 why mengapa. 6 how. Jadi dalam kurung dirumus 5W1H. Itu bawahnya itu dilihat itu bawahnya. Ke-6 pertanyaan terangan dalam umum 5W1H. Bawahnya itu. Tinggal ngutip. Nanti diringkas materinya. Contohnya sudah ada. Jadi ini tentang apa? Berita 5 unsur ditambah 1 jadi 5W1H. Ada masalah, ada pertanyaan tentang 5W1H. Nah, nanti prakteknya, ya. Nanti prakteknya. Biasanya seperti ini masih agak, ya, mudah. Tapi kalau sudah nanti praktek, mencari berita, kemudian dianalisis. Nanti untuk prakteknya mencari unsur-unsur berita. Nah, sekarang apa? Kamu lihat yang tugas yang sekarang, yang spontan. Coba yang dimaksud dengan berita itu apa? Ada yang bisa? Coba, tidak usah mencari dulu, kira-kira berita siapa? Kamu kan sering mendengar, melihat di televisi, radio, dan seterusnya. Apa itu berita? Atau kalau kamu memberitahukan seseorang, ada kalimat berita. Ada kalimat berita, kalimat tanya, ya, kalimat perintah, kalimat dan lain-lain. Itu kan isinya tentang itu. Ya. Kalimat berita, menurut kamu apa? Kalimat berita atau berita saja? Ayo, kalau kamu ngomong nek weruh sesuatu, nek melihat sesuatu, terus tak ngomongnya karo temannya, ya, diberikan pada teman lain, di sana ada ular berkepala 3 misalnya. Nah, itu berita itu. Memberi tahu kalimatnya kalimat berita. Berarti berita apa itu kira-kira? Informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi dan disebarluaskan kepada masyarakat. Ya. Tadi siapa yang? Saya, Pak. Siapa? Octavia dari kelas 8B. Octavia Mulyaningsih, ya. Dari kelas 8B. Apa berita? Informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi dan disebarluaskan kepada masyarakat. Ya, secara ringkas berarti informasi. Informasi yang disampaikan kepada orang lain. Jadi informasi. Jadi kalau ada kalimat berita, kalimat yang berisi informasi atau berita atau kabar, ya, mengenai sesuatu. Jadi berita atau surat kabar mengenai sesuatu.
yang disampaikan pada orang lain. Berarti terjawab yang pertama ya. Yang dimaksud dengan berita itu apa? Ya. Berarti informasi yang disampaikan pada pihak lain atau orang lain. Nah, sekarang yang kedua, kegunaan berita bagi pelajar. Kegunaan berita itu apa secara umum? Belum bagi kita, bagi pelajar. Ada yang Menambah wawasan. apa? Menambah wawasan. Menambah wawasan. Dari siapa ini? Ahnaf? Pak Ahnaf. Apa? Anak? Kelas berapa? Ya. 8G. 8G ya? Ya. Bilang. Untuk apa berita secara umum? Menambah wawasan dan mengetahui sesuatu yang terjadi. Menambah wawasan, menambah pengertian, menambah informasi, ya, menambah ilmu pengetahuan. Baik ilmu apa saja yang namanya berita itu menambah informasi. Akan menjadi apa? Tahu. Tadi belum tahu informasi. Jadi kegunaannya bagi kita itu untuk menambah informasi, ilmu pengetahuan, terutama kalau yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, baik sosial, budaya, dan yang lain-lain. Pokoknya menambah informasi. Kegunaannya bagi orang. Kalau bagi pelajar untuk apa bagi kamu? Berita sama, hampir sama kan? Iya, untuk menambah ilmu pengetahuan. Kalau itu cerita berita ya berita hoak misalnya. Berita hoak berarti informasi tentang hoak, tentang sesuatu yang belum jelas. Nah, berita yang peristiwa yang terjadi berarti tahu peristiwa itu ada. Berita itu penting enggak bagi kita? Lina, penting Lin? Penting. Penting? Penting. Berita itu penting. Maka jangan hanya melihat permainan-permainan game di HP itu penting. Update berita tiap hari itu penting. Apalagi peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini secara global. Peristiwa olahraga sekarang Olimpiade. Kamu tahu informasi tentang Olimpiade di Tokyo? Iya, Pak. Tahu. Nah, Tahu, Pak. Tahu, Pak. Perkembangan tentang Olimpiade Indonesia itu apa? Perkembangan tentang atlet-atlet di Indonesia. Baik yang sudah mendapatkan medali maupun yang belum. Ada yang bisa menyampaikan? Di ilmu pengetahuan tentang olahraga. Tentang ayo sekarang berita tentang atlet yang akan main hari ini atau hari ini yang sedang main. Ya. Yang menjadi ikon kita atau yang menjadi harapan Indonesia adalah tentang pemain-pemain bulu tangkis yang memasuki perempat final. Nah, aku nontonnya game orang ngerti. Ya, kemudian sudah berapa medali yang didapat? Sudah mendapatkan emas atau belum? Belum. Baru mendapatkan Perunggu. Nah, itu kan harus tahu. Perunggu dan gerak. Minimal diupdate tiap hari. Belum yang berita-berita yang lain. Tentang berita yang hariannya terus tentang corona. Yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, yang terkonfirmasi berapa. Tapi jangan takut itu hanya untuk penambah wawasan kita aja. Jadi tahu tentang apa peristiwa yang terjadi di dunia ini. Yang lain-lain penting. Berita itu penting. Ya, jadi bagi kita bahwa berinformasi
bagi kita itu sangat penting. Kan untuk menambah wawasan kita. Jangan terlalu cubluk, jangan terlalu kita tahu hanya tentang lingkungan kita saja. Tidak tahu dunia luar, seperti katak di dalam tempurung. Kita tahu wawasan. Kalau kita tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan olahraga, tentang apa yang kan kita bicara dengan teman-teman, dengan orang lain kita tahu. Ya. Tidak meneng baik, diam saja orang yang jadi pendengar kok, nggak tahu apa-apa. Kita bisa berdiskusi tentang yang lain-lain, apa yang kita dengar. Jadi kegunaan berita itu untuk menambah wawasan. Yang ketiga, sumber-sumber informasi lisan meliputi apa? Sumber-sumber informasi yang lisan. Tahu lisan? Televisi. Siaran televisi. Ya. Radio. Radio. Ceramah. Radio. Suara. Pidato. Debat. Ya lisan itu yang berarti didengar dari mulut. Podcast. Ya, berita yang dilisankan itu di televisi dan di radio. Ya, dilisankan, diucapkan. Kalau yang ditulis, lisan tulis, di surat kabar. Ya, dilisankan, kemudian ditulis. Tadi udah ya. Sebutkan bisa itu nanti dicari. Kemudian kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio apa? Nomor 4 itu. Memiliki bukti langsung. Informasi yang disampaikan pada televisi dapat berupa gambar dan suara. Dengan radio hanya berupa suara. Sementara informasi pada radio hanya berupa suara saja. Kelemahannya apa? Di radio kelemahannya apa? Televisi kelebihannya apa? Yahra apa ya? Yahra Mulan April. Kelebihan informasi lewat televisi dapat berupa gambar dan suara. Jadi kelebihannya apa? Suara dan gambar? Ya, Pak. Kalau di radio hanya Suara saja. Suara saja. berarti punya kelebihan, dapat dilihat dan didengar. Audio visual, audio pendengaran, visual penglihatan. Kalau di radio hanya didengar, tidak lihat orangnya, peristiwanya. Tapi kalau di lengkap dapat dilihat peristiwanya. Cara lengkap itu kelebihan audiovisual. Ya. Nah, kalau yang di koran punya kelebihan enggak kalau di koran? Majalah koran yang ditulis. Kelebihannya apa? Dan kelemahannya apa? Ada? Alisa, kelemahan koran apa? Ada kelemahannya, ada kelebihannya koran? Alisa? Ayo yang lain. Koran itu ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Bisa dibaca kapanpun. Dapat Dibaca ulang. berulang-ulang. Kalau di televisi itu walaupun kamu lihat, kamu dengar, sak lepan rok. Berita tahu hilang. Monggo iso baleni nggak bisa kalau nggak kamu ngerekam. Tapi kalau di surat kabar dapat diulang berkali-kali membacanya. Ya. Jadi ada kelebihannya bagi kita, dapat mengulang-ulang beritanya. Ya, kalau di televisi hanya kelebihan tadi, kelebihan penayangannya, lihat gambarnya. Neneng koran gambarnya mandek di foto tok, hanya foto. Dia bisa Berupa. iya. Tidak hidup gambarnya, gambar mati. Jadi itu Memiliki harga terjangkau. tapi lebih lama kita menyimpannya, mengulangnya. Macam-macam informasi disampaikan melalui radio televisi. Apa itu macam-macam informasinya? Informasi politik. Informasi politik, informasi ekonomi, informasi sosial dan budaya.
sosial dan budaya, informasi yang berkenaan dengan pendidikan. Bisa apa? Informasi mancanegara, politik, budaya, terus pendidikan, apalagi gaya hidup, olahraga, semua bisa ada. Bahkan hiburan yang komedian ada, lengkap. Nah, maka dari itu kalau melihat sebuah informasi yang disampaikan melalui televisi itu harus dipilih mana yang lebih penting, lebih berguna bagi kehidupan kita. Ya, informasi religius keagamaan. Nonton aja sinetron baik. Sinetron itu kan orang bergaya, berakting, ngapusi, ya, ngapusi karo nangis, karo guyu, ya, dan seterusnya. Tapi kalau religiusnya ya sering ditonton, menambah wawasan tentang ilmu keagamaan. Banyak itu kalau di parabola itu TV religi, ya, lebih banyak menayangkan hal yang berkaitan agama, pengajian, tausiah dan yang lain. Itu juga mohon untuk diperhatikan, jangan hanya hiburan toh. Ya, kita perlu hiburan tapi juga perlu wawasan yang baik agama maupun yang lain. Politik toh. Kamu kok semuanya politik, malah mendem politik nanti. Belum waktunya politik. Ya, kita masih perlu itu ya. Kita itu menjaga hati ya, jadi pendidikannya. Syukur itu TV edukatifnya ada. Kalau TV edukatif itu, TV pendidikannya itu banyak menerangkan pembelajaran yang pandemi sekarang itu. Yang bahas itu tingkat SD, SMP, SLTA ada semuanya. Ya, jadi mohon sekali lagi di masa-masa pandemi ini kalian kan pembelajarannya itu lewat jarak jauh, maupun WA maupun yang lain. Ya, kamu mohon untuk harap memperhatikan. Ya, di samping itu bisa menambah, ya, bisa menambah apa? Wawasan lewat yang lain di televisi. Ya, kalau kamu punya HP lewat Google, lewat yang lain tentang apa itu yang menjadi masalah atau pendidikan kita sekarang. Ya, jangan banyak bermain, banyak keluyuran, hanya bermain. Tugas-tugasnya dipipil, dicicil. Kalau hari ini ada tugas, ya harus dikerjakan dulu. Besok kalau sudah seminggu terus tidak mengerjakan akan menumpuk seperti kemarin. Akhirnya pada suatu saat menagih, kamu bingung ditagih mana dulu yang dikerjakan. Ya, 12 ditagih bareng, satu tugas, satu mata pelajaran 5 pengelola swidak 60 tagihan meledak nanti. Ya, nah, maka dicicil step by step, sedikit demi sedikit. Ada tugas garap, Jadi kurang jelas tanyakan. Jadi jangan seperti tahun-tahun kemarin, ya. Semoga sih tidak sampai nanti 1 semester sudah bisa tatap muka lagi. Tapi kalau misalnya belum, sekali lagi mohon dirubah caranya mengerjakan tugas. Jangan sampai menumpuk satu mapel itu sampai 3 atau sampai 5. Kalau sudah ada bagian ya dikerjakan, dikirim. Ngirimnya ya gampang lewat WA, lewat Telegram. Atau bisa datang ke sekolah. Ya, sambil ketemu Pak Guru kangen ya kalau lama tidak ketemu ya. Jadi ini yang sampaikan satu materi dulu. Yang ini satu-satu tadi bersama-sama kita jawab. Sekarang yang peristiwa berita ini, unsur-unsurnya. Ya. Caranya nanti kamu mengerjakan berita, unsur-unsur itu
tidak dari teks. Ya, bisa dari radio, bisa dari televisi, bisa dari teks berita. Teks berita milih dari koran boleh, majalah boleh, dari rekaman nanti yang ditranskrip ditulis lagi boleh. Misalnya mendengarkan berita sore nanti, benar berita kamu tulis lagi ditranskrip, tapi kan terlalu cepat nanti angel. Ya, kalau lisan itu di radio atau televisi angel. Ya, terlalu cepat mau mentranskrip, menulis lagi akan sulit. Maka cari sebuah teks berita, ambil 1 atau 2 atau 3 alinea, digunting, ya, atau ditulis lagi nanti, atau difoto nanti bawahnya dianalisis, ya, dianalisis seperti di kolom itu, halaman 3 itu, ya, paham ya? Ada pertanyaannya, ada unsur beritanya. Pertanyaannya boleh disingkat. Ya, disingkat watch atau apa atau peristiwa apa baru tulis. Tapi tagnya ada dulu di atasnya. Tag pakai kertas ditempel atau difoto, bawahnya pekerjaannya. Atau di kertas ditempel, bawahnya pekerjaan, nanti difoto jebret, kirim mungkin. Jadi ada tag, ada pertanyaannya atau pekerjaannya. Tidak usah terlalu banyak, 1 atau 2 alinea yang sudah kamu anggap mempunyai 5 unsur atau 6 unsur, 5W1H. Paham? Tagnya bebas, mau gunting koran atau majalah atau transkrip kamu mendengarkan, bebas. Atau nek kamu punya berita itu kan di Google ada tag ya toh, ada video, ada apa? Ya tagnya. Buka tag berita. Nah, ditulis lagi sumbernya dari apa? Dari Google, dari berita apa? Detik.com. Detik.com tanggal sekian. Ya, paham? Diambil beberapa alinea saja yang sudah mempunyai 5W1. Kemudian bawahnya dikerjakan. Atau gunting koran hari ini. Ya, sumber koran Suara Merdeka tanggal hari ini tanggal berapa. Paham ya? Nanti digunting beberapa alinea saja, bawahnya dikerjakan. Paham? Ya, Widya. Berlit, paham ora? Paham. Sevilin, paham? Paham. Otavia, paham? Dwi Putra, paham? Paham. Yang lain? Ya, jadi yang nanti tugas terstrukturnya yang dikumpulkan beberapa hari ini yang dikirim ke saya atau ke guru-guru yang mengampu, kelas A, B, Bu Siti, kelas C, Bu Widi, yang D sampai H ke saya. Mengerjakan, ya, mengerjakan atau mencari unsur-unsur berita. Lihat halaman 3. Halaman 3 ditulis halamanmu. Halaman 3. Nah, beritanya mencari sendiri. Lewat tag boleh, ya. Lewat internet boleh, ya. Atau lewat berita televisi radio boleh. Nanti ditranskrip, ditulis lagi. Sing paling kepenak ya lewat koran dan majalah. Nek di Detik.com, di Google ditulis beritanya. 1 atau 2 alinea yang sudah mempunyai 5W1H. Nek koran
Nek sing kertas ditempel. Ya. Nek sing dari televisi atau dari Google ditulis lagi. Sumbernya apa? Sumbernya detik.com, Mbah Google. Paham? Paham ora? Mantruk-mantruk tok. Ya. Yahra paham? Paham, Pak. Ya. Yang lain mana ini? Paham ora kuwi? Yang nanti yang tidak mengikuti Yum itu mohon untuk diberitahu itu ketua grupnya itu tugasnya ya, ketua grupnya itu. Per kelas itu nanti ketua grupnya untuk mohon menyampaikan tugasnya. Oke? Oke, Lina? Oke, Pak. Ya, yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Hampir habis waktunya. Sudah habis nih waktunya. Ya, silakan. Dikumpulkan kapan, Pak? Hah? Terakhir dikumpulkan kapan? Iya, secepatnya. Terakhir ya sebelum Yum minggu depan. Sebelum Yum minggu depan. Dikerjakan di kertas yang di kertas nanti difoto. Nek kertas nanti dikumpulkan. Buku kan satu buku tugas ya. Satu buku tugas pada suatu saat diminta bisa dibawa ke sini. Buku seperti kemarin satu buku tugas dan dari bab 1 dan seterusnya urut. Nanti kalau dicek lengkap. Ya. Lengkap. Pakai buku tugas 1. Orang dicampur-campur karo buku liyane kan ada dicampur-campur buku matematika, buku IPS, buku bahasa Inggris, jangan dicampur-campur, biar urut. Tugas 1 sampai tugas 10 misalnya. Urut lengkap. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sekian saja dan nanti kalau ada pertanyaan tidak sempat di sini bisa bertanya lewat WA atau Telegram atau yang lain. Nggak usah telepon. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.